wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sudah siap belajar? Sudah siap, Bu. Oke, karena semuanya sudah siap belajar, Ibu mohon kalian untuk periksa laci mejanya masing-masing, lalu lihat ke lantai di bawah meja itu apakah ada sampah yang berserakan. Jika ada, tolong dipungut lalu buang ke kotak sampah yang ada di depan. Oke, karena kalian sudah membersihkan kelas, sekarang Ibu minta untuk rapikan mejanya, samakan dengan urutan meja paling depan dengan yang paling belakang itu disamakan. Nah, itu yang paling belakang juga bisa disamakan. Oke, karena semuanya sudah rapi, kelas kita sudah bersih, pastinya kita akan nyaman gitu dalam belajar hari ini. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Faris, Ibu silakan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa, Ibu akan mengabsen kalian dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Ica. Kenapa dia tidak hadir hari ini? Sakit, Bu. Oh, ini ada suratnya ya. Oke. Ada lagi yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke. Mari kita doakan Ica, semoga dia cepat sembuh dan bisa hadir hari ini. Amin. Sebelum kita belajar, Ibu ingin kalian menyiapkan buku tulis, buku LKS, dan buku cetak bahasa Indonesia. Yang tidak bersangkutan dengan mata pelajaran Ibu, tolong harap dimasukkan kembali buku tersebut ya. Oke. Setelah itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Di sini ada yang masih ingat kita mempelajari materi apa minggu lalu? Tidak, Bu. Tidak ada yang ingat. Tidak. Baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai cerpen atau cerita pendek. Nah, cerita pendek ini merupakan cerita yang hampir sama dengan novel. Namun karena namanya juga sudah cerita pendek, jadi cerita pendek ini adalah cerita yang bentuknya fiksi. Tidak yang non fiksi. Jadi cerita pendek ini cerita yang menceritakan hal yang fiksi namun bentuknya pendek. Nah, karena semuanya sudah Ibu jelaskan, selanjutnya Ibu akan memasuki materi mengenai teks biografi ya hari ini. Ada yang sudah pernah membaca teks biografi? Tidak, Bu. Oh, tidak ada yang pernah membaca teks biografi ya. Padahal di buku cetak itu ada contoh-contoh teks biografi, bisa kalian baca. Oke, karena tidak ada yang pernah membaca teks biografi, Ibu akan menjelaskan apa itu teks biografi. Teks biografi merupakan salah satu cerita teks ulang atau yang disajikannya ini secara kronologis dan berdasarkan urutan waktu. Sama seperti cerpen, novel, teks biografi ini terkandung unsur penokohan, latar, dan alur terjadinya peristiwa tersebut. Nah, itulah yang dinamakan teks biografi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, sudah paham ya mengenai teks biografi, tidak ada yang ingin ditanyakan. Ibu memasuki materi selanjutnya, yang kedua itu ada struktur teks biografi. Ada yang tahu berapa struktur teks biografi? Tidak, Bu. Tidak ada juga. Oke, karena tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Jadi struktur teks biografi ini ada 3 ya. Yang pertama, orientasi atau setting.
Yang kedua itu ada peristiwa penting. Dan yang ketiga itu ada reorientasi. Nah, struktur teks biografi. Teks biografi ini sama juga seperti teks pada umumnya ya, memiliki memiliki strukturnya. Jadi struktur teks biografi ini ada 3. Yang pertama, orientasi atau setting. Jadi orientasi atau setting ini bagian yang menjelaskan atau memaparkan mengenai pengenalan peristiwa yang ada di dalam teks biografi atau pengenalan tokoh yang ada di dalam teks biografi, atau pengenalan tokoh lain yang memang penting atau yang memang terkait dalam kisah yang dikisahkan dalam teks biografi. Itu adalah orientasi atau pengenalan. Nah, yang kedua itu adalah peristiwa penting. Setelah adanya pengenalan, pemaparan mengenai tokoh-tokoh atau pengenalan mengenai tokoh-tokoh, tentunya ada selanjutnya itu yang namanya peristiwa penting. Peristiwa penting ini merupakan peristiwa yang bersejarah yang dialami oleh tokoh tersebut yang dikisahkan di dalam teks biografi. Nah, yang ketiga itu ada reorientasi atau penarikan kesimpulan dari riwayat hidup si tokoh tersebut, atau penarikan kesimpulan itu dinamakan dengan reorientasi. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada ya. Anissa, itu coba Ibu tadi menjelaskan mengenai apa? Nah, tidak tahu kan Ibu menjelaskan apa? Coba, peristiwa penting itu apa maksudnya? Tidak tahu juga kan? Makanya kalau Ibu menjelaskan di depan atau guru siapapun menjelaskan di depan, mohon diperhatikan agar kalian itu paham mengenai materi yang sudah guru kalian jelaskan, sudah Ibu jelaskan. Lain kali tidak boleh seperti itu lagi ya. Bagi anak-anak yang lainnya tidak boleh ditiru ya, itu Anissa dan teman sebangkunya, karena itu perbuatan yang tidak terpuji. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjutkan. Selanjutnya itu ada yang namanya manfaat teks biografi. Ada yang tahu manfaat dari teks biografi? Tidak ada ya. Oke, yang pertama itu mengenal secara mendalam. Nah, jadi jika kalian membaca teks biografi tokoh siapapun itu, tentunya kan akan membuat kita mengenal tokoh tersebut secara mendalam, karena kita membaca riwayat hidupnya. Lalu yang kedua itu membuat pembaca termotivasi dan semangat. Karena kan kita sudah membaca ya teks biografi, pastinya itu di dalam teks biografi itu tokohnya itu memiliki pencapaian-pencapaian semasa hidupnya. Jadi membuat kita sebagai pembaca itu termotivasi dan semangat untuk meniru tokoh tersebut. Lalu yang ketiga itu menjadi tauladan. Nah, karena kita tahu apa pencapaian tokoh tersebut, membuat menjadikan dia itu tauladan atau contoh bagi kita yang membaca teks biografi beliau tersebut. Lalu yang keempat itu menghargai dan menghormati. Nah, karena kita kan membaca teks biografi itu pastinya memiliki manfaat menghargai dan menghormati tokoh yang ada di dalam teks biografi tersebut. Jadi kita bisa menghargai riwayat beliau dan menghormati beliau yang memang memiliki pencapaian hebat yang ada yang selama beliau hidup. Lalu yang kelima itu mengajak kita berpikir.
kita kan membaca teks biografi itu tentunya kita membaca riwayat-riwayat hidup beliau, membaca pencapaian-pencapaian tokoh tersebut, dan itu pastinya membuat kita berpikir begitu. Nah, itu tadi manfaat teks biografi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada ya? Oke. Seperti biasa, Ibu akan memberikan kalian tugas berdiskusi secara kelompok. Sekarang kalian coba berhitung dari 1 sampai 4. Nah, untuk kelompok 1 itu tadi yang menyebutkan angka 1, silakan berkumpul. Untuk kelompok 2 tadi yang menyebutkan angka 2, berkumpul di angka 2. Untuk yang menyebutkan angka 3, berkumpul di kelompok 3, dan yang untuk menyebutkan angka 4 berkumpul di angka 4. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 itu merupakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang kalian buka buku cetak kalian masing-masing halaman 159. Nah, di situ ada contoh teks biografi. Nah, tugasnya itu Ibu bacakan ya petunjuknya. Yang pertama, kalian baca secara cermat teks biografi tersebut. Yang kedua, kalian identifikasi teks biografi yang ada di buku paket tersebut. Dan yang ketiga, analisis teks biografi sesuai dengan struktur teks biografi tersebut. Ibu beri waktu 30 menit, cukup? Oke, cukup. Oke, silakan dikerjakan di kertas 1 lembar saja. Tulis semua nama anggotanya, tulis kelasnya, tulis mata pelajarannya, hari dan tanggal hari ini. Oke? Oke, karena sudah selesai semua, kalian juga sudah mengumpulkan tugasnya. Materi hari ini cukup sekian. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi hari ini. Oke, silakan Anissa simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Struktur biografi. 1. Orientasi. 2. Peristiwa penting. 3. Reorientasi. Yang ketiga, manfaat teks biografi. 1. Mengenal secara mendalam. 2. Membuat pembaca termotivasi dan semangat. 3. Menjadi tauladan. 4. Menghargai dan menghormati. 5. Mengajak berpikir. Oke, tadi sudah disimpulkan oleh teman kalian Anissa. Karena jam pelajaran kita sudah habis, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Dan 1, Ibu minta kalian untuk membaca-baca, baik itu dari buku paket, dari internet, ataupun dari manapun, membaca materi minggu depan yang akan kita pelajari, agar kelas ini aktif seperti tadi ya, aktif sekali. Oke, kita beri A+ kepada kelas 10 IPA 1 karena sudah mulai sangat aktif pembelajarannya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.